bertanya tentang alam semesta semenjak pertama kalinya. Bagaimana dulu alam ini, gimana? Nabi ditanya tentang awalnya alam ini. Qala, Nabi bersabda, kanallahu walam yakun syai'un qablah. Dulu Allah itu ada dan nggak ada sebelumnya, dalam arti nggak ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabil karim. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini, menuntun kita melangkahkan kaki menuju tempat yang Allah ridhai, afdhalul biqa' fil ardi alal itlaq masajiduha, tempat yang paling utama di muka bumi, masjid-masjidnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba yang rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, hamba-hamba yang hatinya tergantung dengan masjid, mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengenalkan kita kepada yang menciptakan kita, mengatur kita, mengurus kita. Maka setiap kita memulai satu mengucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saya memulai dengan nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atau saya memulai dengan kekuatan yang Allah berikan kepada saya. Karena kalau nggak diberikan kekuatan, kita nggak mampu. Jangankan berjalan, duduk pun tidak mampu. Kita mampu untuk bernapas juga karena pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Terima kasih ya Allah. Kalau terima kasih sering disebutkan syukur. Alhamdulillah segala puji, pujian, baik pujian maupun syukur wajib untuk kita lantunkan. Maka sering segala puji dan syukur. Padahal itu sudah mencakup itu. Alhamdulillah bagian daripada ucapan syukur. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau dalam bahasa kita matur nuwun ya Allah. Selain matur nuwun kita mohon ampun karena banyak salah. Alhamdulillah Ar-Rabb yang mencipta, memelihara, mengatur. Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengurus kita. Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb, pengatur, pemelihara, pencipta alam semesta. Alamin, alam baik yang di langit maupun yang di bumi. Masya Allah alam. Selain Allah disebut alam. Maka diri ini juga alam. Kita sering menyebut alam itu yang di luar. Tumbuh-tumbuhan, binatang, kita juga alam. Alam dalam bahasa Arabnya dari alam, ain, lam, mim. Dari situ juga ada kata ilmun, ain, lam, mim. Dari itu juga kata alamat. Kita sebutnya alamat, artinya alamat. Cuma orang kita kan susah bilang di mana alamatnya. Cukuplah alamat. Di bahasa Indonesia ainnya jadi a. Bahasa Arab diserap ke Indonesia itu banyak perubahan-perubahan. Karena lidah orang Arab beda sama lidah orang Indonesia. Seperti kalimat nama-nama hari, Ahad, Ahad masih Ahad lah. Kita kadang-kadang nyebut Minggu, aslinya Ahad. Bahasa Arab karena aslinya. Senin dari kata isnen, kita nyebutnya Senin. Selasa jadi Selasa. Arbi'a jadi Rabu. Al-Khamis jadi Kamis. As-Sadis jadi Jumu'ah. Kenapa jadi Jumu'ah? Karena hari itu kaum muslimin berkumpul untuk ibadah kepada Allah. As-Sabt, as-sab'atun jadi Sabtu. Sabtu. Kembali. Jadi Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Di antara sifat-sifat salbiyah Allah, sifat salbiyah itu sifat yang menarik atau meniadakan dari Allah akan sifat-sifat yang tidak layak. Allah al-awal, Allah al-akhir. Enggak mungkinlah Allah itu baru. Karena yang menciptakan segala yang ada. Berarti dia yang awal, yang dulu, sebelum segalanya ada. Karena Allah yang mengatur segalanya, Allah al-akhir, al-awal dan al-akhir. Allah SWT maha awal, yakni maha dahulu. Kemaha awalannya itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi wujudnya. Allah ada tanpa didahului tiada. Beda dengan adanya kita. Kalau adanya kita dulu nggak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura. Bukankah ada masa bagi manusia itu dulu belum disebut apa-apa, belum disebut siapa-siapa. Dulu nggak ada, lalu Allah adakan, sekarang jadi ada. Setelah ada nanti lama-lama nggak ada lagi, karena yang baru ini nggak kekal, akan berakhir. Ada tanggal lahir, ada tanggal mati. Sudah ada belum tanggal lahirnya? Nah, tinggal nunggu tanggal mati. Kan hidup ini kan nunggu mati doang. Nunggu mati diisi dengan sholat,
Kalau nggak sholat jadi sholatin. Halo? Betul. Tapi orang beriman selalu dalam kebaikan. Bainal hasanataini, hasanatun qad qadaha wa hasanatun yang tadiruha. Orang beriman itu selalu dalam kebaikan, kebaikan yang sudah dia tunaikan dan kebaikan yang akan dia jalankan. Tadi sudah menunaikan sholat maghrib, nunggu sholat isya. Kita mau sholat isya sambil ngaji. Alhamdulillah. Hari ini ngaji, diisi sepekan, nunggu pekan depan. Ya, diisi lagi nanti. Nanti habis isya diisi, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang main HP. Ada nggak? Banyak mana yang main HP sama zikir? Main HP. Yang nonton TV sama yang baca Quran banyak mana? Ini kayak jujur semua nih. Nah, kita bersyukur kalau Allah pilih sebagai hamba-hamba yang selalu mendekat takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha awal tanpa didahului dari ketiadaan. Lalu Allah maha akhir, maha belakang, tidak ada akhirnya bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya kekal, la nihayatalah, tidak ada nihayahnya, tidak ada puncak akhirnya. Kalau kehidupan ini, dunia ini ada awal, ada akhir. Maka ada hari akhir, hari kiamat. Dunia ini fana. Oleh sebab itu Allah Maha Azali, sudah ada sejak zaman azali, sebelum adanya segala sesuatu. Dia dalam keadaan sendiri. Allah Ta'ala tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang awal, yang maha pertama, yang maha terdahulu wujudnya dibanding dengan segala yang maujud. Karena wujudnya Allah tanpa didahului dari ketiadaan. Wal akhir, maha akhir, kekal selama-lamanya. Setelah segalanya rusak, Allah tetap ada dan tidak pernah rusak. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru, yang maha zahir, maha terang, maha jelas. Allah yang nanya, kan nggak tampak, tapi keberadaan Allah zahir. Wujudnya apa? Zahirnya alam raya ini. Ada yang dicipta, berarti ada yang mencipta. Kalau orang-orang Arab Badui dulu ditanya, tanda kalau Allah itu ada apa? Ya kalau dalam bahasa kita ya, ada letong berarti ada sapi gitu. Ada serintil berarti ada kambing, ada bekasnya di alam ini. Ada yang dicipta berarti ada yang mencipta. Orang-orang Badui memahamin gitu aja gampangnya. Ini ada alam berarti ada yang mencipta gitu. Nggak mungkin ada dengan sendirinya gitu. Mungkin nggak meja ini ada dengan sendirinya? Nggak ada. Ada yang membuat. Para filosof-filosof dulu mencari sebenarnya siapa itu. Pokoknya ada zat yang maha kuat, yang luar biasa, yang mencipta, yang membuat. Mereka belum mengenal Al-Quran. Jadi hanya menerka-nerka. Al-Quran ngasih tahu gampang. Allahu khalaqas samawati wal ar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta, pengatur, memelihara. Maha terang al-zahir, al-batin, maha batin. Maha batin itu maha tersembunyi. Zatnya tidak dapat diraih oleh panca indera, tidak dapat diliputi oleh akal pikiran. Terlalu cetek, terlalu kecil, terlalu sempit. Akal kita nggak mampu menjangkau, mata kita nggak mampu melihat. Tersembunyi Allah, al-batin. Zahir karyanya, tersembunyi zatnya. Allah maha zahir, maha batin.
Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Selain ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha akhir, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang di muka bumi ini, yang di langit, yang di bumi akan binasa kecuali zatnya. Wajah, wajahnya maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang di atas alam ini akan binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, rembulan, matahari, kok semuanya itu hilang. Innila uhibbul afilin. Aku tidak mencintai yang hilang, dan semua yang di muka bumi ini akan hilang. Rumah kita akan hilang, mobil akan hilang, tabungan hilang nggak? Hilang, semua akan binasa. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Imran Husain. Katanya, inni indan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijja'ahu qaumun min Bani Tamim. Tiba-tiba datang sekelompok kaum dari Bani Tamim. Faqala iqbalul busra ya Bani Tamim. Kemudian beliau bersabda, sambutlah berita gembira wahai Bani Tamim. Qalu basyartana fa'atina. Berita gembira yang dimaksud adalah barang siapa yang masuk Islam tentu akan selamat di dunia dan akhirat. Bani Tamim pada masuk Islam. Lalu Bani Tamim ini berkata, Tuhan, basyartana, Tuhan telah memberikan berita gembira pada kami. Fa'atina, maka berilah kami sesuatu. Fadakhalan nasun min ahli Yaman. Masuklah manusia, sekelompok manusia dari Yaman. Jadi Bani Tamim dikasih berita gembira, kalau dia sudah masuk Islam ya berita gembiranya akan selamat dunia akhirat. Lalu sekelompok manusia datang dari Yaman. Faqala iqbalul busra ya ahla Yaman. Sambutlah berita gembira wahai penduduk Yaman. Itlam yakbalha Banu Tamim. Qalu qabilna ji'na linatafaqqata linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amri makana. Lalu selanjutnya tidak lama sudah itu dari Bani orang-orang Yaman, Anas min Yaman ini berkata, kami semuanya suka menyambutnya. Memang kita datang adalah untuk belajar urusan agama, linatafaqqaha fid din. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man arada, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan keberuntungan, maka yatafaqqah fid din. Hamba-hamba itu akan bertafakuh dalam agama. Yufaqihu fid din. Allah akan berikan kemampuan, kesanggupan untuk belajar agama. Jadi yang hadir ini insya Allah termasuk hamba-hamba yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi yang dikehendaki dapat kebaikan itu bukan yang dapat jabatan, bukan yang dapat popularitas, bukan yang dapat proyek yang gede, bukan. Itu belum tentu. Itu hanya iya kalau dibarengin tafakuh fiddin,
mau belajar mendalami agama. Dia dapat proyek, mau belajar agama. Dia punya harta, mau belajar agama. Dia jadi populer, mau belajar agama. Bertafaqquh fiddin, baru itu tanda yuridillahu bihi khairan. Allah kehendaki hamba itu mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan kebaikan itu. Jadi nggak peduli bagi orang-orang yang mukmin, bahagia itu nggak nunggu hartanya banyak, nggak nunggu jabatan tinggi. Ketika dia mau bertafakuh agama, kenal Allah, ditakdir sujud juga harus sudah senang. Karena dengan sujud itu dia akan selamat dari api neraka. Innallaha harrama an-nar min asharis sujud. Allah haramkan api neraka membakar bekas-bekas sujud. Dengan sujud syaitan menangis, iblis menangis. Dengan kita ngaji begini, malaikat ngerumunin kita. Malaikat ngerumunin hamba-hamba ketika di majelis ilmu dan ketika di majelis zikir. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia akhirat. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kami semua kata orang Yaman pengen tafakuh, mendalami agama, pengen belajar agama. Kami semua menanyakan kepada Tuhan, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An awwali hadzal amri makana, tentang yang pertama tadi kan membahas al awal wal akhir. Kami bertanya tentang alam semesta semenjak pertama kalinya, bagaimana dulu alam ini gimana. Nabi ditanya tentang awalnya alam ini. Qala, Nabi bersabda, kanallahu walam yakun syai'un qablah. Dulu Allah itu ada dan nggak ada sebelumnya, dalam arti nggak ada sesuatu sebelumnya bersama Allah. Allah ada dengan sendirinya, dalam arti sendiri tanpa ada yang menyertainya. Alam belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, arsy belum ada. Allah ada tanpa tempat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat. Jangan dibayangkan Allah duduk uncang-uncang di arsy. Laisa kamislihi syai'un. Tempat yang menciptakan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakun syai'un qablahu, dan enggak ada sesuatu yang bersamanya sebelumnya. Allah sendiri. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya di atas air. Arsy Allah, arsy-nya di atas air. Kalau disebut di atas air, jangan dibayangin nempel di air ya. Kalimat ini sama seperti langit di atas bumi. Nempel nggak? Halo? Langit di atas bumi nempel nggak? Jauh nggak? Wow, jauh banget tuh. Jadi langit seperti arsy di atas air, jangan dibayangkan arsy itu nempel di air, jangan, di atas yang sangat tinggi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', summa khalaqas samawati wal ardh, lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fid dzikri kulla syai', lalu Allah menulis dalam dzikir disebut Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Di dzikir ini Lauhul Mahfuz, makhluk yang agung dan sangat besar. Isinya itu segala yang Allah ciptakan tercatat di situ, di Lauhul Mahfuz itu. Termasuk duduk kita di malam ini. Nanti mau ngapain, tidur, mau tahajud, mau baca Quran, sampai mati kita tertulis
di Lauhul Mahfuz. Ada yang nanya, kalau begitu sudah ada takdir, sudah ada tulisannya, sudah ada, tapi takdir wujudnya itu nanti. Kan ada ayatnya, yamhullah may yasha wa yusbit. Bagi yang Allah kehendaki itu bisa dihapus, bisa juga Allah tetapin. Maka kewajiban kita usaha untuk baik supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jangan nyalain takdir nanti itu. Karena itu bagian yang sesungguhnya secara zahir takdir itu dalam pandangan kita ada baik dan buruk. Tapi takdir Allah itu semuanya baik karena Allah Maha baik. Karena pandangan kita kan pandangan parsial. Kalau pandangan Allah itu sempurna, mencakup. Banjir baik gak? Halo? Kalau banjir itu kena kita nggak baik, kena motor, jadi mogok, baik gak? Buat kita nggak baik, tapi buat bengkel, alhamdulillah rezeki. Buat yang dorong-dorong itu, satu motor didorong 20.000. Dia senang, baik bagi dia. Kan cuma sudut pandang aja. Masalah baik gak? Gak baik. Waktu ada motor, mobil pada kebanjiran di Maharta, bengkelnya itu kebanjiran order. Seneng gak? Yang punya bengkel kalau kebanjiran order seneng gak? Kan seneng loh. Baik bagi dia. Nah disitulah sesungguhnya itu cuma pandangan parsial saja. Masalah baik buruk buat kita, tapi kalau dari Allah Sang Pencipta semuanya baik. Kita kembali lagi. Jadi dalam Lauhul Mahfuz segala yang Allah takdirkan untuk masing-masing makhluknya sudah tercatat. Tapi bisa berubah catatan itu. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak bisa ditolak qada, ketetapan itu kecuali dengan doa. Kita ambil pengertian yang dalam catatan itu disebut qada. Yang sudah terjadi disebut qadar. Walaupun kadang-kadang ada pengertian yang terbalik itu, kita ambil yang itu. La yaruddul qada illa biddu'a. Yang qada tadi enggak tertolak kecuali dengan doa. Berarti dengan doa itu bisa berubah. Satu. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan man arada ayyubsatalahu fi asarihi wa yunsalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahmi. Berarti rezeki bisa lapang, bisa sempit dengan menyambung silaturahmi. Kalau disambung silaturahmi bisa nambah rezeki, bisa nambah umur. Berarti bisa berubah nggak itu? Bisa berubah nggak? Dari riwayat ini bisa. Man barra walidahu, siapa yang berbakti sama orang tua, tubalahu, dia akan beruntung. Tubalahu, dia akan mendapatkan surga tubalahu, dia akan berkah hidupnya. Dalam kitab Adabul Mufrad ditulis di sana bahwa tubalahu itu dia akan mendapatkan keberuntungan, keberkahan hidupnya yang dalam satu hari seseorang karena berkah bisa meraih yang orang lain setahun mencari hendak meraihnya nggak dapat, tapi orang ini karena berkah hidupnya sehari aja dapat. Berkah dalam mana luas, berkah bisa lagi dapat ilmu, berkah bisa dapat rezeki, berkah dalam arti juga membawa manfaat. Berkah hidupnya yang satu hari dapat dia raih, yang orang lain nggak bisa meraihnya dalam satu tahun. Kenapa? Karena bakti sama orang tua. Tubalahu, lalu zadallah azza wa jalla umrahu, Allah tambah umurnya. Nah, tambah umur ini bisa dua. Tambah umur memang kada wa kada, ditulis dia itu 70 tahun karena bakti sama orang tua, jadi tambah 10 tahun. Alhamdulillah. Bisa juga tambah umur itu tambah berkah. Jadi makna tambah umur itu banyak maknanya. Tapi bagi Allah
sangat mungkin menambah maupun mengurangi. Nabi Adam aja dikurangi. Nabi Adam dikurangi. Kenapa? Dia yang minta. Umurnya 1000 tahun. Tapi dalam catatan Lauhul Mahfuz, Nabi Adam tahu nih umur sebulan, fulan. Ini ada anak cucuku yang baik, akhlaknya kuat, pribadinya menjadi raja, disenangi oleh rakyat. Tapi umurnya cuma 60 tahun, yaitu Daud alaihissalam. Ya Rabbi, aku hibahkan umurku yang 40 tahun buat Daud. Jadi Nabi Daud itu umurnya jadi 100 tahun karena dapat hibah dari pemberian dari Nabi Adam. Nah, pas Nabi Adam umurnya 960 tahun, Israel datang mau mencabut nyawanya. Kata Adam, loh, dalam catatan Lauhul Mahfuz kan umurku 1000. Ini baru 960 tahun. Kata Israel, kamu lupa ya? Kan jatahmu sudah kamu berikan sama Daud. Nah, Nabi Adam pernah lupa dalam hal ini. Karena Nabi Adam lupa, anak-anak Adam kadang-kadang lupa juga. Bapak-bapak pernah lupa nggak? Sering lupa ukur rakaat salat. Pernah? Nah, lupa. Karena Nabi Adam juga pernah lupa. Oh, Nabi Adam baru ingat. Ya sudah, akhirnya beliau pun ikhlas karena sudah menghadiahkan umurnya 40 tahun buat Daud. Jadi bisa dirubah itu. Dari riwayat ini bisa dirubah. Nabi Adam minta dikurangi buat anak cucunya. Sama umur kita bisa berkurang, bisa bertambah dengan silaturahmi, dengan berbakti sama orang tua, itu bisa ditambah biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sudah tertulis. Dan dengan ini likaila ta'sau ala ma fatahum wala tafrahu, supaya kamu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput darimu. Kan semua sudah tertulis. Kalau sudah jalan kehidupan ini, coba kalau saya dulu seperti ini, jangan. Sudah terjadi, tinggal bagaimana kita nanti ke depan. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang kamu raih, karena semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu sangat besar karena mencakup tulisan awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, kan ketika Allah mencipta alam raya ini nggak ujuk-ujuk, pakai proses. Sebenarnya yang paling awal apa sih? Tadi kan ditanyakan sama Bani Tamim. Kemudian An-Nas minas Syam, kelompok manusia dari Syam. Apa sih awal penciptaan itu? Disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Kalau tadi kan aras, sebelum aras ma air. Nah sekarang ini al-qalam. Yang paling pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu pena. Kalau kita membayangkan pena, ya kayak pulpen gitu. Tapi jangan lihat seperti itu. Penanya Allah beda. Summa qala, Allah berfirman, uktub, tulis. Jadi pena ini nulis tulisan kehidupan, kayak skenario kehidupan kita. Lalu tulis semua itu. Pena itu nulis dengan sendirinya. Tertulis, sudah kering tintanya. Yang tulisannya ada dalam Lauhul Mahfuz. Summa qala lahu uktub fajara bima huwa kain, maka pena itu menulis, mencatat, dia berjalan terus terhadap apa yang di alam raya ini terjadi.
Ini si fulan jalannya ke sini, dia lahirnya tanggal sekian, dia ke sini ke masjid, habis itu ngapain. Dalam kehidupan itu semua tertulis rinci. Lahirnya di mana, matinya di mana, yang jadi presiden siapa. Maka kadang-kadang yang terjadi itu kan di luar nalar kita. Betul. Wah, tahun sekian terjadi corona, yang muda-muda malah pada meninggal, yang tua-tua malah awet gitu. Ada juga yang tua wafat juga ada, dan seterusnya. Sudah tertulis semua itu. Penanya menulis, mencatat segala yang terjadi di alam raya ini. Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya kiamat. Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang pertama kali Allah cipta adalah Al-Qalam. Tapi ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan qalam. Pertama kali yang dicipta adalah awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Ini ketika Jabir bertanya, yang pertama kali dicipta adalah nur nabimu wahai Jabir, cahaya nabimu. Bahkan alam raya ini dicipta adalah untuk nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan para nabi itu dapat jelas itu. Kenapa Nabi Ibrahim gak mempan dibakar? Dalam diri Ibrahim ada nur Muhammad. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu kalimat permohonannya ketika menyandarkan dirinya kepada Allah, dan Allah pun berfirman, qulna ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Kenapa? Pada diri Ibrahim ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail disembelih, nggak mempan pedang itu. Kenapa? Dalam diri Ismail ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti ketika Abdul Muthalib hendak mencari air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, dia bernandar kalau ketemu akan menyembelih salah satu putranya. Ketika diundi ternyata yang keluar adalah Abdullah. Kata mereka, Abdullah itu anak kesayangan, anaknya baik, jangan ganti dengan onta, 10 onta. Undi lagi Abdullah lagi 10 onta, undi lagi 10, sampai 100 onta masih Abdullah. Kata ahli nujum, termasuk orang-orang tua yang ada di sekeliling Arab itu, ini sudah cukup. Kalau kamu undi berapa kali pun tetap Abdullah. Padahal Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad. Kalau pemudanya Abdullah sudah disembelih, habis itu. Maka Abdullah pun selamat dari penyembelihan dengan diganti 100 ekor onta. Kalau Abdullah selamat bukan karena berkah Abdullahnya, tapi di situ ada nur Muhammad SAW. Buktinya setelah Abdullah menikahi Aminah, kemudian Aminah mengandung, dalam perjalanan dagang, ya mati aja. Sudah keluar nur Muhammadnya, sudah pindah ke Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diciptain adalah untuk nur Muhammad. Bahkan nabi-nabi yang lain itu ada sebagai pengantar untuk nabi yang paling sempurna, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kita ngaji begini Nabi gak ngeliatin kita. Nabi itu ngawasin umatnya. Dalam potret kenabian, dalam buku yang ditulis oleh Amrul Khalid, di bagian belakang saya baca, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buatmu dan matiku juga baik buat kalian. Bagaimana hidup Nabi baik bersama umat? Nabi Muhammad membimbing, mengenalkan umat kepada Allah, membimbing, menuntun bagaimana ibadah takarrub kepada Allah. Baik Nabi hidup bareng umat, dan matinya baik. Kenapa? Di sisi Allah Nabi Muhammad ketika melihat umat ini baik, dia sholat, dia ngaji, dia silaturahmi, aku memuji Allah di sisi Allah. Nabi Muhammad di sisi Allah memuji Allah, melihat umat-umatnya nih.
Jadi Nabi Adam tuh waktu di langit kedua kan dia nggak diem, ngelihat ke kanan nangis, ngelihat ke kanan senyum, ngelihat ke kiri nangis. Nabi Muhammad nanya ketika Isra Mi'raj, ya Jibril, siapa ini? Ini Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia secara bashar. Karena secara rohani bapaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Secara dohir bashar itu Nabi Adam, Abul Bashar. Kenapa dia senyum dan menangis? Ya, dia ngelihat ke kanan, ngelihat anak cucunya pada ngaji, pada sholat, zakat, puasa, silaturahmi, pada akur. Seneng dia senyum. Kalau ngelihat ke kiri, ini anak cucunya, kita semua kan anak cucu Adam. Pada berantem, mabuk, ninggalin sholat, jauh dari Allah. Adam pun menangis. Nabi Adam mengawasi anak cucunya. Nabi Muhammad juga ngawasin umatnya. Ketika ngelihat umat bermaksiat, ninggalin sholat dan lain sebagainya, berlaku mungkar, maka Nabi Muhammad pun mohon ampun kepada Allah. Wa huwa indallah, di sisi Allah, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, kata Nabi, aku pilih bersama Rafiqul A'la. Supaya apa? Karena di sisi Allah ya mintanya lebih mudah. Ini kisah nyata. Di Maroko ada seorang ustadz. Ustadz ini mimpi ketemu Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam tidur berarti dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena syaitan enggak bisa menyerupai aku. Dan pesannya, ya fulan, sampaikan salamku kepada fulan bin fulan bin fulan bin fulan di Mekah. Sampaikan salamku kepada fulan bin fulan bin fulan di Mekah. Disebutkan 3 nama biar gak keliru. Kalau disebut 3 nama, fulan bin fulan, anak, bapak, kakek. Kalau mungkin sama bapaknya kan kakeknya beda, atau sama kakeknya tapi bapaknya beda. Nah, disebut fulan bin fulan bin fulan. Katakan kepadanya, annahu min ahlil jannah, dia itu termasuk penghuni surga. Sampaikan salamku kepadanya. Ini dari Maroko, dia beli tiket menuju Mekah karena ini mimpi ketemu Nabi, suruh sampaikan salam dan memberitahukan kabar gembira kalau dia menjadi ahli surga. Disampaikan, dicari di Mekah, cari ulama, ustadz, guru, ternyata enggak ketemu yang namanya fulan bin fulan bin fulan, entah penulis buku, entah ulama, enggak ada. Dan ternyata hidupnya enggak di tengah kota Mekah, tapi di pinggir. Ketika ketemu, apa yang dia lakukan? Dia segera memberikan salam dan menyampaikan salam Kanjeng Nabi. Ya fulan, benarkah nama anda fulan bin fulan bin fulan? Benar. Ada apa? Aku mimpi ketemu Nabi untuk menyampaikan salam kepadamu. Dan Nabi memberitahukan, annaka min ahlil jannah, engkau termasuk ahli surga. Nangis sejadi-jadinya dia, sudah dapat salam dari Nabi, dikasih kabar gembira menjadi ahli surga. Amaliyahmu apa sehingga Nabi sampai titip salam kepadaku, menyampaikan salam ini kepadamu? Saya punya teman saya meninggal. Semenjak teman saya meninggal, dia ninggalin istri, ninggalin anak-anak, kalau enggak 2-3. Nah, dia nggak ada yang ngopenin. Saya berjanji semenjak meninggal suaminya itu, separuh gajiku saya nafkahkan buat dia. Dia sendiri tinggal di Mekah tapi belum pernah haji, belum pernah umroh karena nggak ada biaya buat haji dan umroh. Hidupnya pas-pasan. Dia cuma tukang, mungkin tukang batu, tukang kayu, disebutkan di situ. Kehidupannya seperti tukang sayur, pokoknya orang yang dianggap biasa lah. Tapi separuh gajinya buat tetangganya yang janda dan yatim itu. Setiap bulan, ini kan 101, 1001, sejuta juga belum tentu ini. Kalau cuma sekali-kali kan biasa. Ini tiap bulan nafkahin janda. Belum tentu janda muda, janda tua itu. Sama anak yatim. Dan dia kasihkan. Maka ketika itu Rasulullah pun menyaksikan umatnya yang model begini, kabarkan dia ahlul jannah. Lalu anak ini, pemuda ini diajak ke Mekah. Saya nggak punya pakaian bagus, nanti ku belikan pakaian. Ayo kita umroh. Dia umroh, tawaf, sa'i,
tahalul. Setelah selesai mau tawaf wada, dia sholat sujud, pas sujud meninggal, dipanggil dalam keadaan sujud. Jadi Nabi itu ngawasin umatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersama kalian ada Rasulullah, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.